Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita awali di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, nats firman Tuhan untuk pagi hari ini 1 Samuel 7 ayat 12. Lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Sen. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat kata Ebenhazer ini dari konteks aslinya, di mana bangsa Israel pada waktu itu dikalahkan dalam perang oleh Filistin, dan kekalahan itu bertubi-tubi dan membuat bangsa Israel semakin gentar. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kekalahan-kekalahan yang mereka alami adalah tanda bahwa mereka tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah dewa-dewa Baal. Dalam keterpurukan dan kekalahan bangsa Israel, akhirnya mereka memberanikan diri berseru kepada Tuhan melalui hambanya Samuel. Dan memang benar, Allah menjawab, tetapi dengan teguran keras agar mereka bertobat. Bangsa Israel mendengar dan tunduk kembali kepada Allah. Mereka bertobat. Itu ada ditulis di 1 Samuel 7 ayat 4. Mereka diingatkan kembali untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan dan selalu hidup dalam ketaatan menyembah Allah. Ada dua hal yang perlu kita lihat dalam hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, ada bagian Tuhan yang mereka lihat dan telah mereka alami, bahwa Allah telah menolong mereka. Maka pada bagian inilah lahir pengalaman umat atas Ebenhazer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu pengingat, peringatan bahwa Tuhanlah penolong. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Melalui batu-batu peringatan itu, kita mengakui bahwa sampai sekarang Tuhan menolong kita sepenuhnya, bukan Allah yang lain atau kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Yang kedua, pengakuan kita akan pengalaman berjalan bersama pertolongan Tuhan di hari-hari yang lewat. Hendaklah menjadi modal iman dan pengharapan akan pertolongan dan pemeliharaannya di masa-masa yang akan datang. Ebenezer bukanlah hanya sekali, tetapi kita berani berharap dalam iman akan ada Ebenhazer yang berikutnya. Karena pada prinsipnya Allah yang kita sembah adalah Allah penolong dan pemelihara hidup kita. Ia selalu meletakkan batu-batu penolong supaya kita hidup dan berkemenangan. Saudara-saudara, dalam kondisi dan situasi apapun kita saat ini, ada jaminan yang pasti kepada kita, yaitu jaminan keselamatan dan kemenangan. Biarlah hidup kita tetap semangat dan selalu setia, taat menyembah Dia dan tunduk akan firman-Nya. Akhirnya selamat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Biarlah firman itu menjadi dasar langkah dan kehidupan kami menjalani hari yang baru yang telah Tuhan berikan. Pagi hari ini
Kami berdoa untuk semua jemaat, mulai generasi yang muda, yaitu anak-anak, remaja, dan naposo. Biarlah cita-cita yang mereka doakan Tuhan yang menjawabnya, dan biarkan mereka bertumbuh hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi setiap orang tua, berkatilah pekerjaan dan aktivitas mereka. Jangan biarkan jemaatmu berkekurangan, tapi cukupkanlah mereka melalui pekerjaan jemaatmu. Di pagi hari ini juga kami berdoa untuk semua jemaat yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya umur, tambahkanlah hikmat dan kesehatan dan hati yang bijaksana, sehingga mereka dikuatkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga di tengah-tengah iman mereka. Keluarga yang merayakan sukacita, merayakan ulang tahun pernikahan, biarlah setiap suami, istri hidup dalam damai sejahtera, dan setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang selalu menjaga kekudusan perkawinan yang hidup di dalam doa. Secara khusus Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa untuk semua program pelayanan di gereja ini, terutama menyambut masa-masa Advent dan perayaan Natal. Berkati setiap kategorial, berkati full-timer, parhalado, dewan, seksi, dan secara khusus panitia yang sedang bekerja di tengah-tengah pelayanan itu. Ajarlah kami dalam sukacita melayanimu melalui program yang sedang berjalan saat ini. Satukan hati kami agar sungguh-sungguh melayani dari hati yang tulus, tanpa terjebak oleh kepentingan diri kami sendiri, sebagaimana Yesus sebagai kepala gereja yang selalu berbelas kasih kepada kami. Itulah yang menjadi dasar kami melayani di gereja ini. Juga di pagi hari ini kami mendoakan jemaat yang bergumul. Tuhanlah penghibur serta menguatkan mereka di dalam setiap pergumulan. Dan bagi semua jemaat yang sakit, yang lemah, jamahan Tuhan kami undang selalu, akhirnya mereka bisa pulih kembali sebagaimana biasa. Kami serahkan semua jemaatmu dan semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
bangsa